karena kita tahu bahwa di 2029 itu pemilih akan lebih banyak kaum milenial dan juga Gen Z ya. Betul. Jadi kalau kita sama-sama tahu bahwa anak-anak muda kan tiap hari nggak lepas dari HP. Nah, mudah-mudahan melalui media sosial yang diikuti itu bukan pencitraan, apa kegiatan-kegiatan yang secara langsung dipraktekkan itu diupload di kontennya. Jadi masyarakat akan tahu bahwa ternyata perempuan ini banyak kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Kemarin-kemarin ya kita sudah melatih mulai dari bagaimana perempuan bisa bicara dengan pelatihan public speaking betul. Ya. Kemudian bagaimana perempuan bisa menulis dengan pelatihan jurnalisme perempuan. Kemudian juga karena perempuan ini sangat kompleks, ada juga yang punya potensi masak-memasak ya. Kita latih juga diperkuat tata boga gitu. Nah, sekarang melakukan melalui media sosial. Tadi kan kita berbicaranya soal branding ya gitu. Kalau misalkan kita udah bahas branding itu berarti dalam jangka waktu yang panjang gitu ke depan. Nah, untuk memulai itu sebenarnya kuncinya satu konsisten itu dulu. Itu paling susah, mungkin paling awal tapi paling susah karena kita sendiri kadang yang main sosmed bukan untuk branding ya, itu juga nggak bisa setiap hari gitu upload. Makanya tadi dibilang untuk awal setidaknya misalkan kita seminggu 2 kali atau 3 kali upload, nanti naik lagi menjadi setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Damar Banten. Kembali lagi dalam kita podcast tentang peran media sosial dalam membangun personal branding. Di sini sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah hadir Ibu Endang Purwataningsih, SPD MPD. Beliau adalah Ibu Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga. Betul. Saya hampir berencana. Saya keluarga berencana gitu biasanya, Bu. Halo Ibu, boleh saya hello dulu sama sahabat Damar Banten. Halo, selamat siang sahabat Damar Banten. Kami di sini dengan Ibu Encop, dengan Mbak Cahya, menemani Mbak yang cantik ini. Semoga hari ini semua sehat, bahagia. Amin, alhamdulillah. Amin. Lalu sebelahnya ada Ibu Ketua KPPI Provinsi Banten sekaligus Ibu DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra ya Bu ya. Ibu Encop Sophia MA. Silahkan Ibu sapa-sapa dulu sahabat-sahabat. Assalamualaikum sahabat Damar Banten, semoga sukses semua. Amin. Oke, yang terakhir ini ada kakak-kakak ya. Karena masih muda gitu ya. Kakak-kakak ini namanya Kak Cahya. Kita oma. Ibu kakak gitu. Apa ibu juga mau dipanggil? Kakak. Karena kalau ibu pasti langsung ini. Boleh saya dengan Encop dipanggil kakak. Ada Kak Cahya ya dari Algoritma. Boleh sapa dulu dong sahabat-sahabat. Halo, assalamualaikum sahabat Damar Banten. Saya Cahya dari Algoritma. Semoga teman-teman sehat selalu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para narasumber. Hari ini alhamdulillah kita perempuan-perempuan semua ya. Kalau kemarin ada perwakilan laki-laki. Kalau sekarang kita banyak perempuan ini, hampir semuanya perempuan. Nanti kita akan bahas sedikit ya Bu ya, media sosial dalam isu gender, kesetaraan gender gitu dan lain-lain. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, boleh dong ceritain Ibu kegiatan Bu Endang nih selaku Bu Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, kegiatannya, rutinitasnya apa aja gitu kan, selain menyibukkan diri di dinas gitu, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Baik, terima kasih Mbak. Saya selain kegiatan rutin di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga, dan memang itu lebih fokus ke bagaimana peran DP3KB untuk memberdayakan perempuan di Provinsi Banten dengan memberikan bukan hanya ilmu pengetahuan tapi juga pelatihan-pelatihan yang memang mendorong bagaimana perempuan bisa mandiri, bisa membangun
peningkatan kualitas keluarganya dan tentu bisa secara ekonomi membantu keluarga dalam mencari uang. Nah, selain itu kegiatan saya adalah ibu rumah tangga. Bagaimana kalau pagi-pagi kita harus mempersiapkan dulu. Jadi sebelum berangkat itu saya usahakan makanan sudah matang semua. Terus anak-anak kalau memang mau pengen yang panas silahkan, sudah ada ungkep, ada tempe atau ayam yang siap goreng. Jadi kalaupun kita perempuan suka pulang malam ya Bu, jadi reg-reg gitu kan kalau bahasa kita mah. Kemudian ada juga beberapa organisasi yang saya ikuti di BKOE yang ketua umumnya Ibu Irna Narulita Dimyati, saya bendahara. Kemudian di BAPOMI, Badan Pembina Mahasiswa, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia tingkat Provinsi Banten, saya adalah wakil bendahara. Kemudian di ILDI, ILDI itu Ikatan Langkah Dansa Indonesia, saya sebagai sekretaris. Mungkin itu kegiatan-kegiatan yang saya ikuti di sela-sela kesibukan bekerja sebagai ASN. Baik, terima kasih Ibu Endang. Jadi selain di dinas ya Bu ya, ada kegiatan-kegiatan yang lain, organisasi, dan tadi yang tak kalah penting gitu, menjadi seorang ibu gitu kan, untuk anak-anaknya. Jadi sebelum berangkat kerja harus diselesaikan dulu kan, secara domestiknya nih, makanannya, anak-anak harus siap gitu kan, dan lain-lain. Jadi ketika ibu berangkat itu sudah plong ya Bu ya. Enggak, makan malam nanti gimana enggak? Iya, jadi sudah dipersiapkan gitu ya semuanya Bu ya. Mungkin sama ibu-ibu yang lain juga yang bekerja. Jadi walaupun sibuk secara publik, tapi kita jangan sampai melupakan kodrat kita di ranah domestik gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Lalu selanjutnya Ibu Ketua KPP Provinsi Banten. Silakan Ibu, ini KPPI kan sedang menggelar kegiatan Bu ya? Iya, betul. Terkait dengan peningkatan kapasitas perempuan dalam personal branding menuju tahun 2029 ya. Ini 2029 kan masih lama Bu ya, tapi kegiatan sudah dimulai hari ini gitu kan. Boleh Ibu di-share kepada sahabat-sahabat Damar Banten kegiatannya di mana aja gitu kan, lalu pesertanya siapa aja gitu Bu. Ya, sahabat Damar Banten, alhamdulillah KPPI berkat perjuangan para perempuan-perempuan di eksekutif, legislatif, dan tentu saja kita sebagai masyarakat sipil perempuannya mengupayakan bagaimana peningkatan kapasitas perempuan. Jadi KPPI melakukan capacity building di beberapa kabupaten kota. Di bulan ini kita fokus di 4 kabupaten kota. Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, dan nanti ada yang muncul di Tangerang. Nanti bulan selanjutnya adalah 4 kabupaten kota lainnya, kira-kira gitu yang ingin kami sapa. Apa yang dilakukan oleh KPPI, kita merefleksikan diri tentang apa yang pernah kita lakukan bersama DP3AKB ya, Bunda. Bagaimana kita berupaya meningkatkan keterpilihan perempuan di politik. Kita berupaya ini itu. Hasilnya itu sudah hasil yang maksimal kita upayakan. Alhamdulillah masih ada perempuan yang terpilih, tetapi memang kita belum sampai pada angka 30% perempuan yang terpilih, yang dimana itu adalah harapan dari bagaimana affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah kita ya, Presiden, Gubernur, seluruh jajaran. Karena itu amanah dari undang-undang, sebuah instruksi presiden. Nah, akhirnya kita merenung ini apa. Nah, sudah menjadi kebiasaan hambatan yang paling signifikan keterpilihan perempuan adalah keterbatasan jaringan, keterbatasan akses ya, akses kekuasaan misalnya. Juga keterbatasan anggaran seringnya. Jadi yang namanya modal politik itu kan anggaran tidak satu-satunya, jaringan tidak satu-satunya, koordinasi antar masyarakat itu tidak satu-satunya. Jadi keseluruhannya itu menjadi sesuatu yang komprehensif dibutuhkan. Nah, salah satu refleksi kami
ternyata yang berat itu adalah seringnya anggaran dan jaringan. Maka kita ingin melakukan pelatihan personal branding melalui media massa agar setidaknya ke depan anggaran pemilu itu lebih terminimalisir. Contohnya perempuan mulai dikenal dan anggarannya mungkin dibanding anggaran tanpa media sosial mungkin lebih mahal. Tidak, kita silaturahmi ke orang per orang, ke masyarakat, kita ngabdi di organisasi dan lain sebagainya. Kalau dengan media sosial, apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari itu bisa cepat. Karenanya penting sekali memiliki literasi, ya, literasi tentang sensitivitas pentingnya media sosial. Mulai dari branding, mulai dari branding itu di dalamnya yang namanya personal branding, tentu saja di dalamnya itu bukan hanya branding personal, tapi apa yang dilakukan, apa berkahnya untuk masyarakat. Sehingga di 2026 mudah-mudahan keterpilihan perempuan semakin meningkat, karena kesadaran masyarakat sudah melihat bahwa oh ini banyak perempuan-perempuan yang potensial. Melalui apa? Dia nggak mesti pergi kemana-mana, tapi dia datang ke rumahnya mengetuk lewat handphonenya, kira-kira gitu. Baik, terima kasih ya Ibu Encop. Jadi semoga kegiatan yang sedang diselenggarakan oleh KPPI ini tentunya bisa memenuhi kuota afirmasi perempuan 30%. Amin. Nanti akan banyak lahir tuh dewan-dewan perempuan gitu. Biar Buncop banyak temennya. Iya. Kalau sedikit kadang kurang seru ya Buncop ya. Kalau rame-rame kan seru ya. Khususnya dalam kebijakan terkait keperempuanan gitu. Pengawalan kebijakan terhadap perempuan. Terima kasih Bu. Lalu selanjutnya Kak Cahya ya. Kak Cahya, boleh diceritain dong Kak Cahya kegiatannya apa aja gitu kan, di algoritma tuh ngapain gitu, agar sahabat-sahabat Damar Banten juga bisa tahu gitu. Kalau di algoritma sendiri sebenarnya basicnya itu di riset ya, terutama dalam sosial riset gitu. Jadi kita banyak melakukan riset kualitatif ataupun kuantitatif, termasuk juga riset soal perempuan itu sendiri gitu, tentang gender. Jadi saya setuju juga yang dikatakan Bu Encop tadi, bahwa perempuan itu memiliki hambatan secara struktural dan kultural gitu. Jadi baik di birokrasi, masyarakat, bahkan itu politik itu sendiri, perempuan itu masih banyak sekali tantangan gitu. Dan untuk memenuhi kuota 30% saja itu rasanya masih sulit tercapai gitu. Padahal sudah ada kuota yang disebut zipper itu ya Bu ya, kalau misalkan dalam mencalonkan itu harus ada perempuannya gitu, tetapi tetap kurang gitu perempuan perwakilannya. Makanya ini menyambung juga soal branding, di mana kita membawa perempuan, mengajarkan perempuan itu soal branding apa sih yang mau dibentuk dari perempuan, walaupun mungkin 2029 masih lama ya, tapi memang branding itu kan harus dibentuk ya dari awal gitu. Untuk menemukan branding itu sendiri, kita ingin dilihat seperti apa sama masyarakat aja tuh masih menjadi PR gitu dari awal. Makanya mudah-mudahan ya itu 2025 ini kita ajarkan bagaimana sih cara membentuk branding gitu. Nanti seterusnya di 2026 kita sudah menemukan kita ingin dilihat sebagai apa gitu, perempuan entrepreneur kah, atau ibu rumah tangga yang rajin menjadi content creator, kan juga banyak ya saat ini gitu. Nah berhubungan juga sama algoritma, kita juga melakukan penelitian juga soal itu, soal bagaimana kesetaraan gender, bagaimana perempuan, juga riset-riset sosial tentang keterwakilan perempuan. Seperti itu sih garis besar ya algoritma juga. Terima kasih Kak Cahya. Jadi kegiatan KPP ini narasumbernya juga dari algoritma begitu ya, dari algoritma research and consulting. Itu letaknya di Jakarta. Di Jakarta ya. Oke, terima kasih Kak Cahya. Oke, selanjutnya Ibu Endang ini ya, terkait media sosial dan personal branding kan. Sebenarnya apa sih personal branding itu menurut Ibu Endang ya? Personal branding itu apa sih gitu? Lalu seberapa penting sih peran media sosial dalam membangun personal branding? Menurut saya personal branding berbeda dengan pencitraan. Bagaimana brandingnya sendiri, bagaimana persepsi masyarakat itu, kalau tadi kegiatan itu bagaimana
peserta diusahakan nanti langsung mempraktekkan ilmu yang didapat dari narasumber tadi yang dari Mbak Cahya, bahwa perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya itu melalui media sosial. Banyak sekarang itu kan ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube dan lain sebagainya. Dan harapan kami dengan kegiatan yang dilakukan ini, banyak perempuan yang sudah membangun citra dirinya. Apabila di tahun 2029 ingin terlibat dan keinginan menjadi anggota dewan, baik di kabupaten kota maupun provinsi, itu harus dimulai dari sekarang. Masih ada waktu 4 tahun ke depan untuk membangun dirinya, biar orang-orang tahu, oh kalau misalnya saya lebih fokus ke pemberdayaan perempuan, atau yang lainnya juga lebih fokus ke UMKM atau ke kesehatan ibu dan anak. Dari sejak sekarang sudah dirancang di medsosnya itu apa yang akan ditampilkan, karena kita tahu bahwa di 2029 itu pemilih akan lebih banyak kaum milenial dan juga Gen Z ya. Betul. Jadi kalau kita sama-sama tahu bahwa anak-anak muda kan tiap hari nggak lepas dari HP. Nah, mudah-mudahan melalui media sosial yang diikuti itu bukan pencitraan, apa kegiatan-kegiatan yang secara langsung dipraktekkan itu diupload di kontennya. Jadi masyarakat akan tahu bahwa ternyata perempuan ini banyak kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi kalau sekarang kan kampanye kemarin-kemarin ya, bukan sekarang, kemarin-kemarin itu kan lebih banyak ke spanduk, baliho. Nah, untuk 2029 bisa dirancang melalui media sosial. Jadi syukur-syukur kalau misalnya viral ya. Jadi orang akan lebih mengenal seseorang melalui aktivitas yang dia lakukan, yang diupload secara langsung. DM juga kan, ya, alhamdulillah itu luar biasa sekali. Mungkin bisa dijadikan contoh buat para peserta yang mengikuti kegiatan hari ini, bahwa kalau kita konsen, terus kita juga serius, dan apa yang kita lakukan itu memang niat baik ya, insya Allah akan diberikan jalan, dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan pernah takut bahwa perempuan itu terbatas langkahnya. Kesempatan kita sama, bisa mengaktualisasikan diri melalui banyak hal. Jadi selain medsos juga ada, pada saat kita melakukan kegiatan itu bisa bisa terkomunikasikan ya dengan masyarakat sekitar ataupun dengan teman-teman kita di media sosial. Mudah-mudahan secara tidak langsung dengan semakin banyaknya follower yang melihat media sosial, kesempatan untuk mengikuti ajang politik di 2029 lebih dimudahkan, dan harapan saya juga akan lebih banyak perempuan-perempuan yang bisa menjadi anggota dewan, minimal 30% lah. Kalau sekarang kan di dewan dari 100 orang ya Ibu ya, ada 14 orang yang perempuan, jadi 14%. Mudah-mudahan tahun 15 ada 15 orang, karena ini 100 orang jadi 15%. Nah, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang bisa menjadi anggota dewan di provinsi, terutama kuota 30%-nya bisa tercapai. Saya dinas DP3KB akan lebih senang kalau perempuannya itu lebih banyak di anggota dewan. Makanya tugas kami mudah-mudahan program-program yang dilakukan oleh DP3KB selain pemberdayaan perempuan juga bisa membantu adanya peningkatan anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Banten. Baik, terima kasih Bu Endang atas penjelasannya. Lalu Ibu Ketua KPPI Provinsi Banten, Bu ya. Menurut Ibu nih ya, latar belakang kegiatan ini kenapa mengambil public speaking gitu kan, dan juga personal branding. Lalu juga personal branding maksudnya, dan media sosial gitu kan. Terus boleh dijelaskan Bu, dalam kegiatan ini mitranya siapa aja gitu Bu yang mensupport gitu kan? Baik. Emang KPPI itu kemarin ya kita sudah melatih mulai dari
bagaimana perempuan bisa bicara dengan pelatihan public speaking, betul. ya. Kemudian bagaimana perempuan bisa menulis dengan pelatihan jurnalisme perempuan. Kemudian juga karena perempuan ini sangat kompleks, ada juga yang punya potensi masak memasak, ya. Kita latih juga diperkuat tata boga gitu. Nah, sekarang melakukan melalui media sosial. Media sosial. Nah, media sosial ini kenapa ini menjadi penting? Yang tadi kita berharap ada salah satu sarana bagaimana keterpilihan perempuan itu cepat dikenal. Betul. Karena kan untuk dipilih itu dikenal dulu gitu. Kemudian yang kedua juga pemihakan bagi semua perempuan itu juga bisa dibagikan sehingga itu bisa menginspirasi baik bagi laki-laki maupun perempuan atau ibu-ibu yang lagi mau ngedidik anak ya, saya pengen anaknya kalau gede kayak ini gitu kan misalnya ya, itu juga bisa menginspirasi itu. Beberapa yang terlibat karena algoritma ini konsentrasinya ada isu gender, pemberdayaan, juga melihat bahwa persoalan kultur dan persoalan struktur itu adalah persoalan yang signifikan yang harus diminimalisir karena itu hambatan yang sangat signifikan untuk perempuan, dan juga ini narasumbernya ini sangat mumpuni ya dalam menerangkan media sosial gitu ya. Makanya banyak narasumbernya nih yang muda-muda ya. Genji. Ya. Nah, itu di support juga. Jadi ini hubungan antara kerjasama antara legislatif, eksekutif ya. Legislatifnya kami nih, pimpinan dewan juga ya, terus teman-teman dewan, eksekutifnya gubernur tentunya, dan dinas pemberdayaan perempuan yang selalu setia Alhamdulillah. bersama Alhamdulillah. Nah, masyarakat sipilnya kita, kemudian akademisinya ini algoritmanya gitu ya, yang memang punya waktu di situ, sangat konsentrasi di situ, sehingga mudah-mudahan ini bagian dari kolaborasi bersama untuk meningkatkan keterpilihan perempuan di politik ke depan, dan juga untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan perempuan sehingga banyak perempuan maupun laki-laki memiliki pemihakan pada kesetaraan dan keadilan gender. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Encop. Karena memang kegiatan KPP ini banyak ya Bu ya. Jadi saya tadi menyebutkan public speaking gitu. Karena public speaking itu kegiatan terakhir kemarin Bu ya. Public speaking, lalu sekarang dilanjut dengan personal branding dan media sosial. Semoga nanti KPPI Provinsi Banten akan ada kegiatan-kegiatan lain lagi yang bisa meningkatkan kapasitas perempuan gitu kan. Dalam hal ini memenuhi kuota afirmasi 30%. Nanti akan banyaklah lahir-lahir perempuan hebat seperti Bu Encop, Bu Endang, Kak Cahya gitu. Saya sendiri Saya nggak enak punya itu gitu. Oke, terima kasih Bu Encop. Lalu Kak Cahya nih ya, selaku dari algoritma, tadi juga memberikan materi ya tentang media sosial dan personal branding. Tadi dikatakan oleh Kak Cahya ada tantangan-tantangan ya. Boleh dong di-share tantangannya tuh seperti apa sih? Khususnya kita nih sebagai perempuan nih untuk memulai personal branding itu seperti apa? Karena kan biasanya perempuan itu, kalau saya sih kadang mau share itu agak malu-malu gitu. Ini bagus enggak ya gitu. Ini estetik enggak ya gitu. Pantas enggak gitu. Pantas enggak ya? Ada yang ngebully enggak dan lain-lain. Jadi banyak pertimbangan ya. Boleh Kak Cahya dijelaskan tantangannya? Ya, tadi kan kita berbicaranya soal branding ya gitu. Kalau misalkan kita udah bahas branding itu berarti dalam jangka waktu yang panjang gitu ke depan. Nah, untuk memulai itu sebenarnya kuncinya satu, konsisten. Konsisten. Itu dulu. Itu paling susah, mungkin paling awal tapi paling susah karena
kita sendiri kadang yang main sosmed bukan untuk branding ya, itu juga nggak bisa setiap hari gitu upload. Makanya tadi dibilang untuk awal setidaknya misalkan kita seminggu 2 kali atau 3 kali upload, nanti naik lagi menjadi setiap hari, dan bahkan kalau misalkan sudah konten creator besar gitu, itu sehari bisa 4-5 video gitu yang harus kita upload, karena kita mengejar namanya engagement itu, kedikenalan gitu kepada masyarakat, supaya masyarakat itu tahu kita itu seperti apa. Nah, tantangannya tadi ya yang kita lihat itu jelas adalah komentar netizen. Itu adalah tantangan paling besar gitu. Makanya tadi disampaikan ke bunda-bunda tadi, kalau kita harus juga siap mental gitu. Kita masuk ke sosmed siap mental juga. Karena komentar netizen, persepsi orang itu kan di luar kendali kita ya Bu ya. Kita nggak bisa mengontrol itu. Terus tapi kan bisa dihapus gitu komennya. Itu kan setelah kita baca ya. Tetap aja kita kena mental dulu ya. Kita kena mental dulu bacanya. Gitu. Jadi gimana meminimalisirnya? Sebenarnya nggak ada pakem atau cara khusus ya untuk meminimalisir itu, karena memang komentar netizen itu di luar kendali kita. Yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan yang terbaik gitu. Jangan sampai istilahnya kalau sekarang blunder ya, memblunder gitu kita. Misalkan sekarang aja misalnya kita pakai jilbab kelihatan terlalu ketat aja salah di mata netizen ya. Terus kalau misalkan terlalu lebar juga salah nanti pakaian. Jadi memang nggak ada yang benar gitu buat netizen. Tergantung gimana kitanya yang akan membranding diri kita. Kita memilih untuk mendengarkan kata netizen atau mengabaikan gitu. Karena sebenarnya di luar sosmed juga kadang kan tetangga juga ada aja ya julidnya gitu. Sama aja sebenarnya, cuman ini berpindah gitu kan, julidnya pindahnya ke sosmed gitu. Jadi kita harus siap mental gitu. Kalau misalkan memang pasti ada perasaan, aduh ini estetik gaya, aduh kayaknya ini mah kurang ini deh, ini bibirnya agak miring gitu. Sebenarnya kadang itu karena kita yang ngelihat ya, tapi kalau misalkan teman saya gitu, ini kayaknya lipstiknya miring deh gitu. Saya bilang sama dia, orang nggak akan ngelihat kita sedekat ini gitu. Betul. Kita orang tuh ngelihatnya jauh. Mata manusia itu luas gitu. Beda sama kamera. Jadi orang akan melihat kita tuh dari berbagai sudut pandang gitu. Kalau misalkan kita mau upload, kita lihat ini kayak dasinya miring. Belum tentu orang itu ngelihat dasinya miring, karena kita akan lihatnya kan secara umum ya, keseluruhan. Tapi karena kita udah ngelihat foto itu berkali-kali, pasti ada aja kurangnya gitu. Jadi memang percaya diri gitu. Kalau misalkan memang itu fotonya bagus, silakan diupload gitu. Kita pede. Masalah komentar netizen itu adalah di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang mau komentar apa soal diri kita. Dan sama satu lagi itu konsisten. Itu tantangannya. Oke, siap Kak Cahya. Siap ya. Berarti ya tadi pede aja dulu ya. Iya, pede aja dulu gitu. Dan benar tadi, orang nggak bakalan sedetail itu kok ya. Nggak bakal sedetail itu teman-teman, jadi nggak usah takut. Adapun komentar netizen itu ya kita abaikan aja lah. Aja. Walaupun susah ya mungkin. Walaupun susah. Udah baca tetap aja kan? Tetap aja. Bekas gitu di hati. Tapi jangan kapok ya Kak Cahya, misalnya udah dikomentarin tetap aja gitu kan, kita share aja terus kebaikan mah. Kalau kapok ya kita jeda dulu aja, nggak upload, nanti upload. Kan nanti juga orang lupa kadang tuh kan, orang Indonesia kadang gitu kan lupa nanti yang udah aja lupa nanti mereka. Oke, terima kasih Cahya ya, Kak Cahya. Lalu terakhir ya, karena udah hampir 30 menit kita berbincang. Ibu Endang kan sekarang sudah mulai nih berkonten ya di Facebooknya. Saya lihat sudah banyak tuh sahabat-sahabat. Boleh dong kasih tahu bagaimana sih cara membangun gitu personal branding, lalu tips-tipsnya untuk kita semua. Jadi malu. Sekalian nanti di-share. Iya, di-spill. Ya, terima kasih Mbak. Awalnya saya itu dulu punya Facebook atau Instagram itu menyimpan foto-foto kegiatan saya waktu di Dinas Pendidikan. Kemudian biar aman, kalau di laptop kan takutnya hilang segala macam, kalau di Facebook. Nah, lama-lama kemarin itu di bulan Maret kok tiba-tiba pengen ya ikutan Facebook yang Facebook Pro. Ya, kemudian saya daftar berlangganan, dari pengikutnya hanya berapa, saya di bawah 2.000, alhamdulillah sekarang udah 8.000. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Cahya, saya upload di konten-konten saya di Facebook itu, alhamdulillah suka
jadi malu saya. Ya, tadi ada perasaan pantas nggak ya? Saya upload pantas nggak gitu kan? Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Toh misalnya terkait kegiatan, saya suka upload bersama perempuan-perempuan hebat, misalnya dengan Bu Encop, dengan yang lain. Kemudian juga kebetulan kami juga ada perkumpulan hanya beberapa orang konten kreator di Cilegon. Ini baru sebulan ini terbentuk. Jadi memang masih mencari-cari saya lebih fokusnya kemana gitu kan. Setiap kegiatan saya upload, ketemu orang hebat saya upload gitu. Alhamdulillah dolarnya masih kecil sih. Proses, Bu. Alhamdulillah udah dimonetisasi kontennya sudah. Jadi tinggal mungkin yang tadi Mbak bilang, misalnya ada satu aja video saya di Reels misalnya yang viral, itu bisa membantu lebih banyak followernya. Dan mungkin itu dolarnya juga lebih banyak. Ya itu tadi niat kita apa yang kegiatan yang kita lakukan saya upload biar orang tahu, dan juga foto-fotonya yang saya niatnya menyimpan. Jadi suatu saat setelah saya pensiun saya bisa buka-buka lagi dulu waktu saya kerja ini yang dilakukan gitu kan. Dan mudah-mudahan melihat orang-orang sukses itu saya bisa mengikuti loh Mbak. Jadi konten kreator itu ternyata bisa menghasilkan uang. Walaupun sekarang mungkin masih kecil banget, tapi mudah-mudahan ke depan minta dukungan dari teman-teman. Facebook saya Endang Purwatarisi. Nanti mudah-mudahan lebih banyak lagi pertemanannya, lebih banyak lagi yang komen. Baca ya, jangan like aja misalnya. Semakin banyak yang komentar juga itu menaikkan dolar yang diperoleh oleh konten kreator. Jadi sekali lagi ada niat, ada konsisten. Jadi memang minggu ini tantangannya apa? Ada Mbak. Jadi misalnya minggu ini harus mendapatkan 100 bintang, harus mengupload beberapa konten, harus kita juga punya langganan. Jadi langganan misalnya saya punya Facebook, Ibu Encop punya, kita saling langganan, itu juga ada Bu, ada dolarnya juga. Semakin banyak langganan, semakin banyak dolar yang saya terima. Makanya mudah-mudahan ke depan lebih banyak yang langganannya, yang lebih banyak yang sering komen. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kualitas dari foto atau juga kualitas video yang saya buat, karena sekarang karena masih dalam tahap belajar, saya harus banyak belajar, harus buka-buka ilmunya seperti apa sih orang-orang yang sukses gitu tuh. Harapannya ya itu tadi bisa seperti kalau di Facebook suhu yang sukses itu suhu. Jadi mudah-mudahan ke depan saya bisa menjadi suhu di Facebook, dan pada saat pensiun nanti bisa menghasilkan uang dari situ sebagai konten kreator. Mohon doanya, mohon dukungannya dari semua. Itu Mbak. Ya, amin. Amin. Amin ya Allah. Jadi awalnya mau buat kenang-kenangan ya Bu? Iya, nyebut kegiatan, foto-foto kegiatan. Menghasilkan dolar gitu. dalam perjalanannya kemudian ya alhamdulillah, walaupun belum besar. Baik, sekarang Ibu Encop dong Bu, tips-tipsnya bagaimana untuk membangun personal branding? Saya terinspirasi dengan Bu Endang, Ibu Suhu. Sekarang yang Ibu Suhu. Amin, mudah-mudahan. Amin. Mungkin nanti saya juga biar ketularan jadi anggota apa itu ya Bu ya? Konten jadi kreator. ada nambah ya, konten kreator. Ikut yang berbayar gitu kan? Luar biasa. Saya memang orang jadul, tapi kalau dibilang orang gaptek, saya nggak mau ya. Kalau dibilang terlalu senior, ini generasinya generasi kalau sekarang kan Gen Z ya. Saya ngikuti Kak Udin. Kak Udin bilang generasi sandwich. Jadi generasi sandwich ini muda dan tua bersatu kira-kira gitu. Nah, apa yang saya lakukan, saya enggak terlalu banyak menggunakan media sosial. Makanya dengan ngikutin apa yang dilakukan oleh narasumbernya dari algoritma, mudah-mudahan ini saya juga ada peningkatan kapasiti untuk mempergunakan media sosial. Yang baru digunakan awal sekali itu saya diajarin oleh anak saya. Itu WordPress kalau nggak salah ya. Itu yang tidak berbayar. Jadi foto kemudian cuma cerita.
kemudian belakangan ini kok mulai marak TikTok. Ya. Ya, TikTok. Banyak orang yang mempertanggungjawabkan pekerjaannya, atau banyak orang yang menyapa masyarakat, memberikan inspirasi lewat TikTok. Betul. Misalnya kalau kita pengen tahu cara kerjanya Gubernur Banten di 100 hari, bisa lihat TikTok. Abdi Banten apa-apa gitu ya. Di salah satu TikToknya yang banyak lagi. Atau misalnya gubernur mana, gubernur Jawa Barat atau mana, pokoknya banyak sekali ya, seperti yang Ibu Endang lakukan, apa yang dilakukan, pekerjaan-pekerjaan apa itu kan melalui media sosial. Nah, itu terinspirasi. Maka saya juga untuk menyimpan wajah-wajah sahabat saya yang lama gitu ya. Karena ternyata setelah mulailah ikut TikTok. Ikut TikTok. Tapi saya TikToknya bukan pribadi, official. Awalnya dibikinin anak juga. Lama-lama ya tinggal upload aja ya gitu. Karena dengan TikTok itu kita bisa menyimpan cerita di dalamnya, tentang persahabatan, tentang pertemuan, dan ternyata dengan periode-periode yang gini, ada sahabat saya yang di TikToknya masih ada, ternyata sekarang sudah tidak ada gitu ya. Nah itu juga menjadi kenangan indah, sekaligus menghibur juga ya, menghibur TikTok. Dan saya yakin walaupun sederhana yang kita lakukan, sederhana, TikTok hanya joget sama-sama, misalnya gitu ya, hanya nongkrong sama-sama. Nah itu juga menyimpan satu inspirasi bahwa kebersamaan, nilai solidaritas, kolaborasi itu terjaga, dan upaya penjagaannya itu melalui media TikTok. Iya. Boleh di spill dong Ibu nama TikToknya? Nama TikToknya iya dong. Encop Sofia Official kan. Keren. Teman-teman Banten ya, jangan lupa Encop Sofia Official TikToknya. Nah saya nggak tahu itu apa TikTok bisa di ini ya, belum sampai ke sana. Nanti kalau sudah belajar lagi dari algoritma, mungkin akan naik lagi kualitas dan ininya. Ya, baik. Bagi teman-teman yang mau tahu kegiatan Ibu Encop ya, bisa lihat di TikToknya, di Instagram ya Bu ya, ada ya? Iya, Instagram juga. Lalu Kak Cahya nih, tipsnya dong dari Kak Cahya selaku algoritma nih ya. Tipsnya seperti apa sih gitu untuk membangun personal branding gitu kan? Bisa di-share ke teman-teman. Iya, tipsnya satu, konsisten. Udah, itu simpelnya itu aja dulu. Kita konsisten. Seperti yang tadi Ibu Endang, Ibu Encop bilang, kalau misalkan kegiatan itu di-share. Karena kan maksudnya itu bukan ke yang negatif ya Bu, selama kita niatnya baik, itu menghasilkan hal-hal yang baik. Jadi kita supaya dikenal masyarakat luas juga gitu, apa yang kita lakukan, kegiatannya Bu Encop itu apa aja, misalkan itu bisa di-share dan bisa konsisten gitu untuk membangun personal branding. Itu aja kuncinya, konsisten. Intinya konsisten ya sahabat-sahabat. Jangan hari ini upload sebulan hilang nanti masyarakat juga lupa gitu ya. Harus konsisten gitu ya, continue terus aja kita share kegiatan-kegiatan, dan semoga itu bisa menginspirasi gitu kan, bisa menginspirasi para netizen-netizen yang ada di luar sana. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Terima kasih Bu Endang sudah hadir, terima kasih Bu Encop, terima kasih Kak Cahya sudah hadir di podcast kami. Semoga kita semua sehat-sehat, dilancarkan kegiatannya, dan semoga bincang-bincang kita hari ini juga senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa teman-teman share, komen, like, dan juga follow ya semua media sosial Damar Banten. Jangan lupa ibu-ibu, nanti ya siap nih. Kayaknya mah udah. Udah ya. Pokoknya udah subuh, pokoknya ngomongin subuh. Baik, terima kasih. Itu aja mungkin bincang-bincang kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah dulu dong.